Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang siapakah yang akan datang ke kamu dan apa tujuan dia. Ya, Oke, mungkin sebagian dari kalian tuh terheran-heran kok ada nih seseorang kok tiba-tiba datang, padahal nggak ada angin, nggak ada hujan gitu ya. Kok tiba-tiba nih orang datang, apa sih niat dia? Oke, boleh kalian fokuskan dianya siapa dan sebutkan namanya di dalam hati. Siapa tahu energi dia loh yang akan terbaca oleh pembacaanku. Intinya tema kali ini adalah eh siapa yang datang ke kamu dan apa niat dia datang ke kamu. Oke, di sana ada Strength Reverse. Kemudian ada Ace of Wands. Kemudian juga ada Eight of Wands. Nine of Wands. Ada Five of Cups. Oke. The Emperor. Dan Wheel of Fortune. Oke. Oke, ini sesuai nggak nih dengan yang kalian pikirkan? Ternyata dia adalah orang yang pernah menjalin hubungan dengan kamu. Ya, entah ini mantan, entah ini ya baru gebetan terus ngeghosting kamu, tapi intinya adalah orang ini pernah menjalin suatu hubungan sama kamu, tapi pas sama kamu tuh dia malah nyuekin kamu, entah dia malah fokus sama pekerjaannya sendiri, entah dia malah lebih fokus pada hobinya dengan teman-temannya, jadi kamu di sini dianggurin, kamu dicuekin, kamu kayak nggak dihargain. Dan juga orang ini orang yang punya sifatnya itu mengontrol, ya, mengontrol hubungan, ya. Jadi eh maunya hubungan ini kayak apa itu ya sesuai dengan keinginan dia. Misal gini, eh ya aku tuh ini misalnya dia gini ya, misalnya ini dia, aku tuh maunya hubungan ini tuh nggak selalu setiap hari ngasih kabar ke kamu gitu ya, kan aku juga butuh privacy, aku juga butuh waktu aku sendiri. Ya udahlah, kalau aku nggak ngabarin kamu, tenang aja gitu ya, aku paling juga ke A ke B ya, ke A ke B-nya itu mungkin ya, eh, apa namanya, ya main hobi itu ya, atau mungkin kerja gitu. Kamu nggak usah ini banget deh, nggak usah mengekang banget kayak gitu ya, nggak usah pengen tahu aku di mana kayak gitu, tenang aja gitu ya. Sedangkan di sisi kamu berpikir ya kalau namanya punya hubungan tuh kita harus tahu dong kabar masing-masing, apa kamu baik-baik aja di sana, apa kamu lagi kenapa-kenapa gitu kan. Ya paling nggak kasih kabar kayak gitu setiap harinya, paling nggak setiap hari ada kabar kayak gitu. Jadi eh, kalau kamu di sini mengekang dia gitu ya, atau kamu di sini nggak mau ikut aturan dia, dia dengan mudahnya bisa berkata, yaudah kita bisa aja, karena dia udah nggak ngerasa nyaman sama kamu. Jadi seperti itu orangnya, sifatnya seperti itu ya. Jadi itu mengabaikan kebutuhan pasangannya. Oke, Ace of Sword. Dan Ace of Sword berarti gini, kalian itu selalu punya perspektif pandangan yang berbeda, selalu beda, ada aja. Sehingganya tuh kalian tuh selalu menemukan kecekcokan ya, eh karena beda perspektif gitu ya. Dan kalau kalian di sini mau mempertahankan hubungan ini tuh kayak berat banget. Kalian harus benar-benar hati-hati, kalau kalian harus berjuang dengan keras gitu ya, karena perbedaan pemahaman kayak gitu. Juga di antara kalian ini, entah ini kamu ataupun dia, itu kalau ngomong tuh suka belak-belakan, suka buat sakit hati. Jadi makanya di sini harus hati-hati ya. Entah ini kamu ataupun dia. Tapi kan nggak, ya bisa jadi ini kamu ataupun dia ya. Mungkin ini dia karena ini kan orang yang mau datang ke kamu ya. Eh Mungkin dia orangnya memang belak-belakan, kalau ngomong itu suka nyakit gitu, suka sakit hati. Atau mungkin sebenarnya dia orangnya itu kalau jarang ngomong, tapi sekali ngomong itu nyelkit. Intinya nyelkit kalau ngomong. Dan
orangnya juga bisa jadi pendendam ya, pendendam, pemarah gitu ya. Terus itu juga punya perspektif gitu kalau misalkan ada yang aneh nggak sesuai dengan pemikiran dia, dia itu kayak menghina gitu loh. Menghina di pikiran dia kayak misalnya gini, kamu berpikir kayak tadi kan, perlu adanya komunikasi gitu. Dia berpikirnya nggak harus ada komunikasi terus-terusan loh, kayak gitu kan. Jadi kayak apa sih kamu ini kayak obsesi banget sama aku kayak gitu ya. Jadi me, me, me- berpikir berpikir kayak kamu itu aneh gitu ya, aneh kayak gitu ya. Jadi Ace of Sword ini ya mungkin juga kalian berpisah ini itu nggak dengan cara baik-baik. Jadi ada pertengkaran, kemudian kalian berpisah. Akhirnya tuh mungkin kalian ada dendam, kalian sama-sama saling marah. Jadi berpisah dengan cara tidak baik-baik. Oke, Nine of One. Ya, di sini aku lihat di sini dia datang karena dia udah sadar. Memang kalau mau punya hubungan itu ya harus dua-duanya mau berjuang dan mau memperbaiki apa kesalahan di masa lalu gitu ya. Apa yang selama ini menjadi perbedaan perspektif di antara kalian itulah yang akan dia rubah gitu ya. Dan di Ace of Sword ini aku lihat masalah kalian itu ada di komunikasi ya. Dan di Nine of One ini juga masalah kalian itu salah satunya adalah di komunikasi. Jadi mungkin di sini dia akan memperbaiki komunikasi, kemudian dia akan datang ke kamu, akan mengambil step berikutnya. Kalau misalnya kemarin kalian masih pacaran, ya mungkin step berikutnya dia akan melamar kamu. Jadi dia datang nanti akan melamar kamu karena di sini dia masih cinta sama kamu. Tapi yang pertama dan utama yang harus dia lakukan adalah yang pertama adalah memperbaiki komunikasi. Jadi harus adanya komunikasi yang intens antara kamu dan dia. Dan kemudian kan strength ini dia kemarin cuek sama kamu. Dan yang kedua yang ingin dia perbaiki adalah memperjuangkan hubungan ini bareng-bareng antara kamu dengan dia benar-benar sama-sama mau mempertahankan, memperjuangkan dan ya mengesahkan hubungan ini sampai komitmen yang serius ya. Memang kalian berdua dia tahu dia paham akhirnya dia sadar gitu ya kalau memang mau punya hubungan ya memang dua-duanya yang harus kerja keras bukan hanya seorang aja. Di sini kan dia taunya kalau dulu itu cuman kamu aja nih yang bucin sama dia gitu, pengen tahu tentang dia tapi dianya cuek sama kamu. Jadi di Nine of Wands ini dia datang karena dia mau memperbarui, memperbaiki semuanya dan dia akan berjuang sama-sama sama kamu untuk komitmen yang serius. Bahkan di sini ada niatan dia untuk segera menikah dengan kamu. Intinya dia akan datang membawa perubahan dan ngajak kamu ke level yang lebih serius, level berikutnya dalam hubungan ya. Karena di sini aku lihat di sini dia galau banget setelah pisah sama kamu ya. Dia kecewa banget, dia galau, dia takut kehilangan. Dan Five of Cups ini juga dia ini diliputi dengan kesedihan ya, kemudian ketakutan untuk ditinggalkan sama kamu, kemudian juga dia ini apa ya? Intinya dia di sini kecewa, kecewa, takut, ya negatif lah. Pemikiran dia udah overthinking banget ya sama kamu ketika kalian berpisah di sini. Dan dia tahu, dia sadar bahwa masalah yang terjadi di antara kalian ini bisa berpisah ya gara-gara dia tidak bisa belajar dari masa lalu ya, dari apa yang telah terjadi di antara kalian. Kemudian di sini dia juga tahu bahwa saat kalian memiliki hubungan dia tidak menaruh eh, apa ya emosional dia, maksudnya bukan marah-marah ya dalam hubungan tapi eh kayak gini, kamu kan di sini cinta sama dia ya, kamu di sini perhatian sama dia, kamu pengen tahu dia di mana, bla bla bla, keadaan dia kayak mana setiap harinya. Nah, dia kan cuek sama kamu. Nah, dia tidak menaruh rasa perhatian itu juga ke kamu, gitu loh. Dia tidak memberikan kamu perhatian juga, kamu juga tidak membalas perhatian dari dia. Intinya dia tidak menaruh emosional dia. Dia tidak menaruh, bentar. Dia tidak melibatkan secara mental di hubungan ini gitu ya. Ya itu
dia malah cuek kayak gitu kan. Padahal di sini kamu perhatian sama dia. Ya, jadi secara mental dia nggak bener-bener ada hadir di hubungan antara kamu dengan dia. Dia emperor, dia tahu dia egois, dia kasar gitu ya. Dan di emperor ini juga dia tahu dia cuman sibuknya kerja 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 kayak gitu. Jadi dia nyuekin kamu di sini, akhirnya ya dia sadar akan itu. Ya, dan di sini akhirnya dia sadar dia harus seimbang ya antara pekerjaan dan kamu. Dan di sini dia juga akan memperbaiki hubungan antara kamu dengan dia. Dia akan seimbangkan uh, apa situasi pekerjaan dengan kamu. Jadi intinya kamu dan pekerjaan itu imbang ya. 50-50, 50% pekerjaan, 50% ke kamu kayak gitu. Bener-bener yang komunikasi intinya dia jalin kayak gitu. Dan di sini aku lihat di sini dia kayaknya lebih tua dari kamu, dan aku lihat di sini juga dia orang yang udah mapan ya. Secara finansial dia udah bagus. Jadi di sini kalau kamu masih mengharapkan dia, aku lihat kamu akan baik-baik aja secara ekonomi, karena di sini dia juga mengharapkan nantinya punya komitmen dengan seseorang pasangan dia nanti itu nggak kekurangan secara materi. Dia akan memanjakan pasangannya paling enggak gitu. Kalau misalnya pasangannya pengen A, dia bisa ngasih gitu ya, paling enggak bisa ngasih gitu, nggak dia tunda-tunda gitu ya. Jadi aku lihat memang ya pekerja keras dan orangnya memang lebih tua dari kamu secara finansial, secara ekonomi dia juga sudah mapan, dan aku lihat juga di sini memang pemikiran itu agak kolot ya, agak kolot, tapi sebenarnya dia itu observatif banget. Jadi sebelum dia bertindak dia harus lihat secara detail apa sih, kenapa sih, bagaimana sih gitu ya. Jadi pakai 5W 1H kayaknya. Ya seperti itu. Jadi benar-benar uh, apa teliti gitu ya, menganalisanya itu teliti, kenapa ini bisa terjadi. Ya intinya orangnya teliti. Cuman memang masih kolot, sehingga mungkin kamu di sini karena lebih muda dengan dia, pemikiran kamu itu udah Gen Z, tapi dia di sini masih kolot, masih pemikiran yang uh, ya aku kan kerja misalnya ya, dia memikirin waktu kemarin itu kan dia cuek gitu ya, ya kan aku kerja, aku nggak ngapa-ngapain loh, udah deh nggak usah setiap hari harus ngabarin kamu, masa harus setiap hari ngabarin kamu, kamu kan tahu aku ini begini. Sedangkan anak Gen Z tuh kan ya oke lah gitu ya. Kita punya hubungan, kita memang nggak harus 24 jam harus di samping gitu ya, cuman paling enggak kan kamu mintanya juga nggak lebay banget gitu kan, paling nggak ada komunikasi setiap harinya intens kayak gitu. Nah sedangkan dia pemikirannya kolot seperti itu. Jadi itulah yang membuat kalian itu sering salah paham di hubungan ini, komunikasi kalian itu ya nggak intens kayak gitu ya. Jadi itulah yang nanti akan dia salah satunya dia rubah ya di sini, komunikasi kayak gitu, dan dia akan menyeimbangkan antara pekerjaan dengan kamu. Oke, Wheel of Fortune tuh kamu takdirnya. Ya, jadi Wheel of Fortune-nya reverse ya. Ini memang fase dimana kalian ya harus berpisah dulu, kemudian nanti kalian akan didatangkan lagi. Ya memang hidup itu kan nggak selalu enak ya, nggak selalu bahagia. Jadi memang harus ada fasenya naik turun. Ya kalian sekarang akan didatangkan lagi ya. Keputusannya itu juga ada di kamu. Kamu mau nerima dia lagi atau enggak ya itu ada di kamu. Coba tanya pada hatimu, kamu masih bisa nggak sanggup untuk ngeladenin dia nih? Kamu yakin nggak sama dia? Itu ada keputusannya di kamu ya. Intinya Wheel of Fortune ini memang fasenya kamu dibuat naik turun agar kamu itu mengerti, agar kalian ya nggak cuma kamu, agar kalian berdua itu ngerti punya hubungan tuh ya nggak selamanya akan enak gitu ya, pasti akan ada cekcok, adanya ketidaksesuaian di antara kalian, adanya perbedaan di antara kalian. Nah dari semua itu apa yang beda, apa yang membuat kalian cekcok, ada nggak perubahan di antara kalian? Kalian lebih menghargai kah? Adakah kalian jadinya saling membutuhkan kayak gitu ya? Intinya ada perubahan ya. Wheel of Fortune nih. Tapi tenang aja, walaupun Wheel of Fortune ini reverse, tetap dia adalah takdirmu. Cuman ya untuk kamu mau menerima dia lagi untuk berkomitmen itu ya keputusan juga ada di kamu gitu ya. Uh, Semua itu bisa terlaksana atau ini bisa resonate ya kalau kamu mau mengerjakannya. Tapi kalau enggak ya
ya hanya sebagai sebuah bacaan aja akhirnya kayak gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan ini. Dialah yang akan datang ya, mantan kamu atau orang di masa lalumu, dan niat dia datang lagi adalah ini. Karena dia sudah menyesal, dia sudah tahu salah dia apa, ya, dan dia ingin memperbaiki semuanya. Jadi aku rasa dia masih cinta sama kamu, ya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Aries dan Leo. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dengan pembacaan aku, asal bacaan ini juga sesuai dengan keadaan kamu sekarang atau ya kemarin-kemarin gitu ya. Intinya sesuai dengan bacaan kamu. Oke, aku akhiri ya. Berbijaklah juga dalam menanggapi pembacaanku ya. Jadi nggak usah marah-marah, nggak usah pusing, nggak usah dianggap bingung dalam pembacaanku. Oke, aku akhiri. Salam sehat dari aku dan bye-bye.